Wah, Tuhan kita dahsyat. Silakan duduk umat Tuhan. Kita akan mendengarkan video pengumuman kegiatan kita sepekan. Shalom Jemaat Tuhan. Hari Rabu 13 Maret diadakan ibadah profesional dan pengusaha dengan tema kemampuan memperoleh kekayaan, dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Julianto Naibaho. Dimulai pada pukul 19 via Zoom online. Komsel hari Kamis 14 Maret bertempat di rumah keluarga Ibu Ahun. Komsel dimulai pada pukul 18.30. English Speaking diadakan untuk anak-anak muda pada hari Sabtu 16 Maret pada pukul 17 yang dipimpin oleh Kak Jun. Ibadah Raya Minggu 17 Maret dilayani oleh Bapak Pendeta Sahala Nainggolan, Ketua BPD GBI Bekasi. Dan juga ibadah anak sekolah Minggu pada pukul 10. Hari Rabu 27 Maret diadakan ibadah WD dilayani oleh Ibu Gembala Catherine Yatina. Dimulai pada pukul 10.30. Dan pada pukul 17 diadakan ibadah kaum pria. GBI Live tidak mengedarkan kantong persembahan bagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Dapat menabur dalam bentuk uang melalui kotak di bawah sesudah ibadah ataupun transfer ke rekening gereja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Alkitab Lovers, para pencinta firman Tuhan. Siapa yang ingin lebih dekat dengan Tuhan? Siapa yang ingin selalu setiap hari diberkati? Haleluya, puji Tuhan. Berikut saya akan tampilkan bacaan firman Tuhan minggu kedua bulan Maret. Ya, ini ada 25 orang yang senantiasa setia dan komitmen untuk melaporkan bacaan firman Tuhan yang dibacanya. Ayo Bapak Ibu, tidak ada kata terlambat untuk selalu dekat dengan Tuhan, untuk selalu baca firman Tuhan. Jadikan ini lifestyle hidup kita, jadikan ini habit yang baik untuk hidup kita. Amin. Saya tunggu pembacaan Alkitab di Sabtu depan. Haleluya. Haleluya. Kita akan siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari renungkan kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Sejenak dalam sikap menyembah kita datang kepada Tuhan. Mari rasakan hadiratnya saat ini. Haleluya. Hidup kami dalam Engkau Tuhan. Kami dilindungi, kami diberkati, kami dipelihara. Terima kasih Bapa di surga. Betapa Engkau baik Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Dia tetap setia. Dia tetap setia, pelihara hidup kita. Haleluya. Yesusku, kami butuh Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau melawat kami saat ini Tuhan Yesus. Kami percaya di mana ada kebenaran di situ kami dimerdekakan Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan pujian kepada Tuhan. Saat ini saat indah ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan
Haleluya. Mari rasakan hadiratnya. Sikira laba ya sanda. Sikira laba ya sikira sanda. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya. Dengan lembutnya dia menjamah hatimu dan hatiku saat ini. Sikira laba ya sanda. Jangan pernah mengeraskan hatimu. Sikira laba ya sikira sanda. Dia akan melepaskan setiap belenggu-belenggu. Haleluya. Dia akan membebaskan setiap yang terikat. Dia akan menyembuhkan setiap penyakit. Haleluya. Sikira laba ya sikira ya sanda. Luar biasa Engkau ya Bapa. Luar biasa Engkau ya Tuhan. Dengan latar belakang yang berbeda-beda Tuhan, Engkau memanggil kami Tuhan Yesus masuk dalam rencana-Mu, sehingga kami boleh berbahagia, kami boleh bersuka cita, karena di dalam Engkau Tuhan ada kekuatan yang baru mengalir di dalam hati kami. Haleluya. Biarlah Engkau menjadi nakoda dalam hidup kami Bapa. Engkau selalu berjalan di depan kami, menuntun kehidupan kami Tuhan, sehingga kami masuk dalam rencana-Mu Bapa. Mengalir sukacita, mengalir damai sejahtera pagi ini Tuhan. Kami merasakan kelegaan. Haleluya. Sikira laba ya sikira laba sanda.
Bapa. Kami buka hati dan pikiran kami untuk menerima pewahyuan yang baru yang Tuhan sudah siapkan buat setiap kami. Kami bersyukur Roh Allah ada di tengah-tengah kami. Urapi kami dengan urapan yang baru. Mampukan kami terima berita firman-Mu. Bahkan selagi kami dengar firman-Mu, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan Tuhan. Kau juga yang berbicara kepada anak-anak kami di ibadah sekolah minggu. Tidak terkecuali Tuhan, tidak ada yang terlewatkan. Setiap kami mengalami kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara, shalom. Mari buka firman Tuhan saudara di Markus 7 ayat 1 sampai 8. Dan kita akan baca firman Tuhan ini berganti-gantian. Saya ayat yang ganjil dari mulai ayat 1, saudara jemaat sekalian ayat yang kedua, lalu nanti saya ketiga, dan seterusnya nanti di ayat yang ke-8 kita akan baca bersama-sama. Markus 7 ayat 1 sampai 8. Yang sudah ketemu boleh katakan amin. Saya baca terlebih dahulu saudara. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Saudara, mereka melihat beberapa orang muridnya makan dengan sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya mencuci cawan, berdiri dan kata-kata lembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jawabnya mereka, benarkah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik? Sebab ada tertulis, bangsa ini menyerahkanku dengan bibirnya, padahal dia jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Sama-sama ayat 8, 2, 3. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Amin. Sadarkah saudara bahwa seringkali kita menilai sesuatu itu normal bukan karena hal tersebut memang normal, melainkan karena mayoritas menilai hal tersebut normal. Seperti yang tadi saudara sudah baca dari perikop Markus pasal yang ke-7. Buat orang-orang Farisi bahwa apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus itu tidak normal. Yaitu apa? Pada saat mereka makan dengan tangan yang belum dibasuh, saudara. Tetapi berbeda dengan Tuhan Yesus. Apa yang normal buat orang Farisi ternyata berbeda dengan apa yang normal yang Tuhan Yesus anggap, saudara. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau mayoritas kebanyakan di antara kita menyebut sesuatu itu normal, maka kita cenderung untuk mengakui, yes, itu juga normal. Saya kasih contoh saudara. Sekitar akhir bulan Februari, kakak saya, istri saya, dan saya, kita bawa Liliana, anak kami nomor 2, itu kontrol kepada seorang profesor yang spesialis di tumbuh kembang, saudara. Nah, ketika bercakap-cakap dengan sang profesor, kakak saya bertanya, ini apakah Liliana makannya kurang sehingga terlihat kurus, saudara? Nah, sang profesor ini kemudian menjawab, nah ini nih, ini yang sering salah, kata profesor tersebut. Karena banyak anak seusia Liliana, kurang lebih 7 tahun, itu gemuk-gemuk kebanyakan, saudara. Sehingga menurut si profesor, yang gemuk-gemuk itu dianggapnya normal. Justru menurut si profesor, yang normal itu Liliana. Dengan tinggi badan dia segitu, dengan usia dia segitu, dengan berat badan dia segitu, justru ini yang normal. Tapi justru kita sering kali ya kan, apalagi orang tua, kita pengen kalau bisa anak kita gemuk. Itu yang bagus, itu yang normal. Lalu sang profesor bilang begini, coba sini Liliana, kalau yang normal itu seperti om katanya, yaitu bisa apa? Dia tunjukin dia bisa jongkok, saudara. Coba Liliana bisa jongkok nggak? Nah, coba kamu tanya teman-teman kamu yang gemuk, bisa jongkok nggak? Karena kemungkinan pas mau jongkok jatuh ke belakang, sudah.
Mau kita jongkok rame-rame sekarang? Supaya tahu mana yang normal dan mana yang tidak normal, saudara. Jadi apa yang normal bagi kebanyakan orang belum tentu normal di mata Tuhan. Di kisah Alkitab yang saudara baca juga sama, saudara. Dan tidak sedikit pun kita seringkali menilai banyak hal sebagai hal normal, padahal tidak demikian di mata Tuhan. Kalau saya mau kasih judul khotbah pada pagi ini, judulnya adalah hidup normal. Bilang kanan kirinya, hidup normal. Nah, ketika Tuhan Yesus berada di bumi ini selama 33 tahun, seringkali di dalam pelayanannya itu dikritik, saudara, oleh orang Farisi dan hukum Taurat. Yesus memberi dua perbandingan di kisah yang baru saja kita baca, yaitu apa? Ada perintah Allah dan ada adat istiadat manusia. Nah, saya mau sampaikan bahwa adat istiadat bukan berarti salah, saudara. Tetapi mana yang lebih utama? Tentu perintah Allah itu lebih utama ketimbang adat istiadat manusia atau perintah manusia. Di dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas antara God's teaching sama human teaching, antara God's normal sama human normal. Nah, sama seperti cerita Liliana tadi, bahwa apa yang normal buat manusia seringkali tergantung dengan apa yang namanya mayoritas, apa yang diakui oleh mayoritas. Dan kenormalan yang dibentuk oleh mayoritas seringkali itu berubah-ubah. Dan biasanya ini disebut sebagai tren, saudara. Masih ingat saudara tren waktu kita pakai masker? Tren dimana kalau pakai masker itu normal. Bahkan disebut sebagai new normal. Karena mayoritas meyakini itu yang harus dilakukan. Sehingga ketika ada yang nggak pakai masker, kita langsung menganggapnya ini nggak normal. 2 tahun berselang sejak COVID, saudara. Sekarang coba kira-kira tengok kanan kiri saudara, siapa yang masih pakai masker? Masih ada, saudara. Sekarang nggak lagi disebut new normal, sekarang disebutnya post normal. Jadi ada normal baru, ada sesudah normal. Jadi kita bingung yang normal yang mana. Karena itu berubah-ubah, saudara. Zaman Pak Hendri dulu masih berusaha ngapel ke Bulita, PDKT, saudara. Mungkin zaman Pak Hendri itu masih pakai celananya namanya cut bray, saudara. Ya, Pak Budi juga ya. Waktu masih mendekati Bu Ita masih pakai celananya cut bray. Saat itu kalau cut bray itu normal, keren, ngikutin tren, saudara, ya kan? Wah, zaman kita tadi Bu Joyce ajak WL kita lompat-lompat, ya kan? Bahkan joget yang normal hari ini sama joget mungkin 20 tahun lalu zaman Pak Budi masih muda, saudara, 40 tahun yang lalu masih muda, itu jogetnya kayak Elvis Presley, saudara. Zaman begitu, kalau sekarang kita joget kayak begitu, maka anak-anak milenial akan pikir, ini kayaknya orang tua kita lagi sakit, ya. Mungkin harus minum obat, saudara. Apalagi kalau di sosial media, saudara, normalnya berbeda. Saudara dianggap normal kalau saudara bisa beternak uang, saudara bisa pensiun dini, saudara bisa sukses di usia muda, saudara populer, banyak follower, disanjung sana sini. Bahkan gak cuma di like, apapun yang saudara posting itu FYP sampai viral. Kayaknya kalau cari rezeki kita harus cari banyak subscriber, sampai-sampai cari gift, saudara, cari follower. Saya mau katakan, saya juga senang kalau saudara kaya, amin. Saya juga senang kalau saudara sehat. Saya senang kalau saudara punya rumahnya gedong, mobilnya mewah, pintunya udah gak dibuka ke samping, pintunya dibuka ke atas, saudara. Kalau perlu saya doain saudara semua punya helikopter. Nah, mau di mana parkirnya, saudara? Mau di mana mendaratnya? Tapi saya lebih senang kalau kita semua nanti kumpul di sorga. Amin. Ya. Saya senang kalau nama saudara tertulis di ratusan sertifikat tanah. Seperti kesaksian Bu Ahud, dia mau pecah sertifikat 2. Kalau perlu semua saudara pecahnya 100, sampai saudara bingung. Kok banyak sekali tanah saya? Saya senang kalau nama saudara tercatat di berbagai akte perusahaan yang omsetnya miliaran. Tapi saya lebih senang kalau saudara namanya tertulis di kitab kehidupan di sorga. Normalnya manusia itu berubah-ubah. Sedangkan firman Allah itu tidak pernah berubah-ubah. Hidup ini pilihan. Saudara mau normal menurut Tuhan, saudara mau normal menurut manusia. Di 1 Korintus 1 ayat yang ke-18, Alkitab berkata demikian. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah apa? Kebodohan.
Bayangkan, salib menurut Tuhan adalah kemuliaan. Salib menurut sorga adalah normal. Tetapi menurut manusia adalah kebodohan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan salib adalah kekuatan Allah. Ayat 23 dikatakan dari 1 Korintus 18 itu, saudara, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu apa? Batu sandungan. Untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, saudara dan saya dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Apa yang normal buat Tuhan belum tentu normal buat manusia, dan juga sebaliknya. Dalam hidup ini, normal buat manusia, saudara, kalau saudara disakiti, normalnya bagaimana? Sakiti balik. Tapi buat Tuhan, jika engkau ditampar pipi kirimu, apa? Kasih pipi kananmu. Itu yang normal buat Tuhan. Saudara mau ikutin yang mana? Kalau saudara ikutin manusia, saudara akan berubah-ubah. Saudara pikir saudara udah sukses, ternyata belum. Saudara pikir saudara udah bahagia, ternyata belum. Karena hidup ini, yang dunia punya set normal, standar normal itu terus berubah-ubah. Karena manusia tidak ada puasnya. Dulu saya nggak terlalu suka pedas. Tapi karena saya jatuh cinta dengan istri saya yang suka pedas, kemudian sejak kami menikah, istri saya juga suka masak yang pedas. Maka lama-kelamaan pedas menjadi normal, saudara. Apa yang istri saya anggap normal, saya juga akhirnya menganggap normal. Semakin saudara dekat dengan Tuhan, karena tahun 2024 ini tema gereja kita adalah dekat dengan Tuhan, maka seharusnya apa yang normal buat Tuhan harusnya menjadi normal juga apa? Buat kita, saudara. Suatu ketika Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah, saudara. Dan di pintu gerbangnya ada orang lumpuh, saudara. Orang lumpuh itu minta sedekah. Lalu Petrus berkata kepada orang lumpuh ini, bahwa emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang ada padaku adalah demi nama Yesus, berjalanlah. Tahu gak saudara, itu orang lumpuh dari lahir. Dari lahir dia lumpuh. Berapa banyak di antara saudara yang kalau anaknya lahir, saudara hitung dulu jarinya berapa? 3 anak saya lahir, biasanya kakak saya suka tanya, udah dihitung belum jarinya berapa? Hitung, 5 benar gak? Kiri, kanan benar gak 5? Kakinya yuk, kita cek kelengkapannya semua. Ya, sampai dia sebulan, 2 bulan kita cek coba ya, dia bisa bercanda apa enggak, dia bisa ngomong apa enggak. Nah kalau udah 2 tahun gak bisa ngomong, mulai bingung. Baru-baru ini ada kawan saya, saudara, dia cerita, ya dia kaget, lebih tepatnya dia shock, gara-gara anak yang bakal jadi pewaris tahta perusahaannya, bisnisnya, saudara, autis. Kaget, saudara. Waduh, dibawa langsung ke luar negeri buat melakukan treatment, saudara. 2 tahun gara-gara, kok dia gak bisa ngomong dan sebagainya ya. Nah kebayang gak saudara kalau jadi orang tua si orang lumpuh ini, kok udah setahun dia gak bisa berdiri? Kok udah 2 tahun dia gak bisa berdiri? Gak taunya dari kecil lumpuh. Tahu gak berapa lama pada saat dia ketemu Petrus, usianya berapa? Alkitab mengatakan di Kisah Rasul 4 ayat 22, usianya sudah lebih dari 40 tahun. 40 tahun lumpuh, saudara, kebayang gak? Setahun, nggak usah ngomong setahun. Ya kemarin Chris baru dirawat inap 3 hari 2 malam. Saya yakin saudara dirawat inap aja 3 hari 2 malam, badan pegel gak? Duh, rasanya kayak gak enak banget ya. Ini orang lumpuh tiduran, nggak bisa ngapa-ngapain selama berapa tadi? 40 tahun. Dia ketemu sama Petrus, dia berkata, dia lihat Petrus, Yesus doa, dia bilang demi nama Yesus berjalanlah. Orang lumpuh ini jalan. Wah, dia kegirangan luar biasa, saudara. Wah, sembuhnya itu menjadi viral. Satu kota heboh, saudara. Sampai-sampai gara-gara kesembuhan dia bikin heboh, Petrus Yohanes dipanggil sama mahkamah agama, disidang. Kebayang gak? Disidang bukan karena kejahatan, disidang karena menyembuhkan orang, saudara. Karena ini viral. Ini viral kenapa? Karena udah 40 tahun lumpuh, saudara. Singkat cerita, saudara, tahu gak apa yang dibilang sama Petrus kepada orang-orang itu, saudara? Apa yang dibilang sama Petrus kepada orang-orang itu? Petrus bilang gini, saudara, kenapa kamu semua heran? Kenapa kamu semua heran lihat orang ini yang lumpuh berjalan? Seolah-olah Petrus mau ngomong apa? Bahwa di dalam Tuhan mujizat itu normal. Buat kita kalau ada mujizat, kita langsung kesaksian. Buat kita ketika melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, kita langsung heran. Kenapa? Karena gak biasa.
Karena yang biasa buat manusia sejak jatuh dalam dosa adalah kesakitan, penderitaan, kemiskinan. Itu yang normal. Tetapi ketika Petrus dan Yohanes melakukan mujizat, saudara, Petrus bilang, kenapa lu semua pada heran? Ini biasa aja. Ini normal. Yesus dengan segala kemahakuasaannya, kemuliaannya, keagungannya mengundang saudara dan saya supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya saudara dan saya berbagi hidup kekal, itu maksudnya apa? Berbagi kenormalannya Allah. Berbagi dengan apa yang normal menurut Allah. Kalau saudara tinggal di kutub utara, maka normal bagi saudara tinggal di antara salju dan udara dingin. Itu normalnya, saudara. Kalau saudara tinggal di istana kerajaan Inggris, maka normal bagi saudara tinggal di antara kemegahan dan protokol yang ketat, saudara. Nah, kalau saudara tinggal di sorga, maka apa yang normal terjadi di sorga harusnya saudara alami. Menurut firman Tuhan, katakan bahwa kerajaan Allah itu bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Seharusnya hidup normal dalam Tuhan artinya saudara dan saya itu berjalan di dalam kuasa Allah. Amin, saudara. Siapa yang mau hidup dalam kuasa Allah? Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kita buka Roma 14 ayat 17, saudara. Saudara bisa lihat juga di layar. Roma 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh. Jadi saudara yang suka makan coipan, jangan saudara pikir di sorga ada coipan enggak? Di sorga ada kue tiaw enggak? Di sorga ada chasiu enggak? Karena kerajaan Allah bukan terdiri dari soal makanan dan minuman. Kerajaan Allah terdiri dari kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh. Jadi yang normal buat Tuhan bukan cuma cari duit, cari nafkah, cari makanan minuman, tapi bagaimana saudara dan saya hidup dalam kebenaran, hidup dalam damai sejahtera, sehingga kita bisa happy, bukan karena habis makan, bukan karena minuman, bukan apa yang kita punya, tapi kita sukacita karena ada Roh Kudus di dalam kita. Ini yang namanya hidup normal di dalam Tuhan. Sehingga orang dunia melihat kita, lu kok hidup lu kayak tenang-tenang aja. Ini situasi lagi susah loh. Itu dibuat dunia nggak normal. Tapi buat saudara dan saya yang berjalan dalam Kristus, itu normal. Kenapa? Karena hidup kita bukan situasi dunia. Hidup kita bukan bergantung kata-kata orang. Hidup kita bergantung penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Buat dunia, normal itu ketika kita hanya mencari apa yang kita bisa nikmati selama di dunia. Kekayaan, popularitas, kehormatan, kebanggaan diri. Dan ujungnya hanyalah apa yang penting buat saya, buat diriku, kepentinganku. Kalau perlu orang lain saya singkirin, orang lain saya rugiin, orang lain get nothing and I get everything. Dunia akan bilang, gue gak ganggu lu ya, lu jangan ganggu gue. Uang gue, suka-suka gue, katanya gitu. Mana Tuhan? Ada yang bilang Tuhan itu hanya ilusi. Nah, ini yang normal buat dunia. Buat saudara hari ini di Indonesia, ada pengantin saudara dapat undangan pernikahan. Yang satu namanya Johnny, yang satu namanya Lucy, itu normal. Sekarang kalau saudara ke Belanda, yang satu namanya Johnny, yang satu namanya John, nikah. Itu normal buat mereka sekarang. Itu normal. Bahkan ada gereja-gereja yang memberkati pasangan sejenis, saudara. Saudara masih ingat kan cerita waktu saya ke Jepang? Saya pengen beli oleh-oleh, saya masuk ke mall, saya pisah dari rombongan, saya bilang saya mau jalan-jalan sendiri. Saya jalan-jalan sendiri, saya masuk sebuah mall, saudara. Saya lihat di bajunya bagus-bagus. Saya pikir saya pengen beliin buat anak. Waktu itu Liliana masih baby. Jadi saya pikir ini baju-baju baby bagus-bagus. Tapi saya bingung, kok ini kayak celananya bingung, kok tangannya kayak bingung, lubangnya tuh kayak aneh, saudara. Terus saya lihat kok ini gambar-gambarnya khas papis gitu ya, anjing-anjing lucu-lucu. Gak taunya itu toko baju anjing, saudara. Toko baju anjing. Keren banget, saudara. Nanti kalau saudara ada rezeki, saudara ke Tokyo, saudara banyak mall, itu baju-bajunya, shoppingnya ya, tempat tokonya untuk anjing, itu keren-keren, saudara. Kenapa? Karena saudara akan temuin banyak orang Jepang itu jalan berdua sama anjingnya. Mereka memutuskan untuk tidak menikah dan memilih anjing sebagai teman hidup. Ya, karena anjing gak rewel katanya.
Bapak-bapak gak usah colek istrinya. Anjing gak minta-minta uang belanja. Anjing gak marah-marah kalau gak dibikinin kopi. Udah gitu anjing makannya itu aja kan, dog food ya kan. Gak ada anjing minta, bosan makannya ini, gak ada saudara. Saya baru-baru ini ada kucing nyasar. Istri saya beliin makanan kucing, udah dinongkrong di rumah saya sekarang terus. Kita usir dia balik lagi gitu kan tuh. Binatang setia. Ya. Ada yang bilang kan katanya kalau kita kasih makan anjing 3 hari dia ingat kita 3 tahun. Kita kasih makan manusia 3 tahun dia ingat cuma 3 hari. Nah, saya mau ingatkan kepada saudara bahwa buat dunia, saudara dinilai berharga kalau saudara punya sesuatu. Saudara berharga tergantung dari seberapa besar yang saudara bisa kasih untuk dunia. Sedangkan buat kerajaan sorga, saudara itu berharga karena Yesus sudah tebus saudara. Saudara berharga karena Yesus sudah mengampuni saudara. Sebab itu firman Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, Tuhan sanggup membuatnya putih seperti salju. Ini menjelang libur lebaran, ya saudara. Tanpa disadari nih, besok udah mulai puasa loh buat saudara-saudara kita. Ya, saudara mau ikutan puasa boleh juga kalau saudara mau punya body goals. Jadi berarti hari ini saudara, ini waktunya saudara makan yang banyak. Dietnya besok saudara. Ya. Nah biasanya kalau mau lebaran saya sama keluarga coba cari tahu nih kita mau liburan kemana, gitu ya. Di gereja juga libur kan, saya juga liburin nanti. Terus ada lagi libur banyak, libur panjang di mana? Bulan Juni, libur anak sekolah. Jadi saya sama istri ngobrol kita mau liburan kemana ya, cari tahu biayanya berapa, tinggal di mana dan sebagainya. Nah salah satu alternatif saudara, kemarin saya telepon kawan, salah satu alternatifnya kita pengen ke Amerika saudara. Jadi saya telepon temen, gue mesti siapin apa aja. Dia bilang, lu berapa lama? Ya paling 2 minggu lah. Jangan, 3 minggu minimal katanya. Kalau 2 minggu tuh nanti abis jet lag, udah selesai jet lag, nggak lama lu pulang katanya. Jadi cari tahu, oh nanti tinggalnya di mana? Tinggalnya di sini aja. Nanti bayarnya begini-begini. Nanti sewa mobil sewa mobil di bandara. Nanti lu ambil, nanti ntar pulangin di bandara lagi. Terus disaranin semuanya, lu lebih baik masak, jangan beli. Kalau beli, makan ya, satu kali makan itu di Amerika $15 satu orang. Jadi kalau lu 5 kan saya 5 anggota keluarga kan, berarti $75. Ya katakanlah 80 deh. Kalau dolar 15.000 berarti sekali makan berapa? 900.000. Berarti kalau sehari 3 kali makan 2,7 juta. Kalau saya tinggal 3 minggu kali 21 hari, aduh, habis buat makan. Dibilang masak aja, gampang kok gini dan segitu ya. Nah saudara, sekalipun saya punya uang, saya punya bisnis, punya pengalaman, tetap loh, ketika saya mau ke Amerika, ternyata saya nggak bisa pakai bahasa Indonesia di sana. Saya ketemu nih orang Amerika gitu, dia pakai bahasa Inggris, saya pakai bahasa, saya ngotot, gue nih anak Tuhan, gue pendeta, gue juga punya uang kayak lu. Tapi saya ngomongnya pakai bahasa Indonesia, dia pakai bahasa Amerika. Gimana, nyambung nggak? Tetap saya mau nggak mau, yang normal buat orang Amerika bahasanya apa? Normalnya Inggris, saya pakai bahasa Inggris. Makanan yang normal Amerika apa? Karedok. Saya cari di sini karedok di mana nih? Ketoprak di mana nih? Terakhir saya ke Amerika, saudara, makanannya gede-gede. Ya makannya itu waffle gitu kan, pancake gede-gede gitu. Makanya mereka badannya gede-gede. Kalau burger nggak rapi di sana kan, burgernya kejunya tuh sampai lumer-lumer. Mau makannya tuh sampai katanya juicy gitu. Wah, ini kalau digigit ini lumer sini. Itu yang normal buat mereka. Yang normal buat kita, oh nasi, ya kan? Apalagi orang Indonesia, nasi harus lebih banyak daripada lauk-lauknya. Nah sehingga waktu saya mau ke Amerika, saudara, saya bilang sama istri, saya bilang sama anak-anak, apa yang normal buat kita tinggal di sana, kita harus mulai pelajari, kita mulai harus biasain. Kebayang nggak kalau saudara nggak terbiasa? Saudara kan sengsara di sana nanti. Demikian juga saudara dan saya, ada satu tujuan di dalam hidup ini yang kita nggak bisa tolak. Mau orang kaya, orang miskin, punya ongkos, nggak punya ongkos, punya visa atau nggak punya visa, punya posisi atau nggak punya posisi, kita akan masuk ke satu tempat ini yang namanya kekekalan. Pilihannya cuma 2, ada hidup kekal, ada kematian kekal. Hidup kekal tempatnya namanya surga, kematian kekal tempatnya namanya neraka. Ternyata di lokasi yang nanti kita mau tuju, kalau saya ke Amerika 3 minggu, di lokasi yang nanti kita mau tuju kekekalan, tau nggak berapa lama saudara? Selama-lamanya. Saudara hidup di dunia ini cuma sementara.
Firman Tuhan bilang 70 tahun, kalau kuat 80. Ada memang yang nyampe 100 tahun, ada. Tapi nggak ada setahu saya 100 tahun terakhir ada manusia yang hidupnya 200 tahun. Artinya kalaupun ada yang 200 tahun, itu hidup kita tetap sementara. Sesudah itu kita akan menuju satu destinasi nih saudara, yang namanya kekekalan. Sebab itu saya yakin kenapa Tuhan mau yang sakit jadi sembuh, yang miskin jadi kaya. Terlebih lagi yang hidup dalam dosa harus hidup dalam kekudusan, hidup dalam kasih, hidup dalam roh, hidup dalam pengurapan roh. Karena ini yang normal di surga. Sebab itu Petrus dan Yohanes bilang, kok orang lumpuh bisa jalan, kamu semua heran? Karena ini normal saudara. Mengapa? Karena Yesus mau apa yang normal di surga, saudara dan saya rasakan. Nggak harus nunggu sampai ke surga, saudara bisa rasakan di bumi ini. Makanya dia berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Siapa yang mau hidup normal versinya Tuhan? Mau nggak mau saudara harus dekat dengan Tuhan, supaya saudara paham normalnya Tuhan. Mari kita rajin berdoa karena itu normal. Mari kita terus mengandalkan Tuhan karena itu normal. Hidup orang Kristen tidak melewati suka dan duka. Hidup orang Kristen melewati dari kemenangan kepada kemenangan, dari iman kepada iman, dari kasih karunia kepada kasih karunia, saudara. Hanya satu cara untuk bisa hidup normal dalam Tuhan, bukan mengutamakan ajaran manusia, tapi kita mengutamakan perintah Allah, ajaran Allah, budayanya Allah. Kalau ini yang menjadi pilihan kita, saya yakin dan percaya kita akan berjalan dalam kenormalan Tuhan. Saudara berjalan dalam puasa, saudara berjalan bukan hanya dalam kesembuhan, saudara berjalan dalam kesehatan, saudara berjalan dalam keberhasilan, saudara berjalan dalam kemenangan, saudara berjalan dalam sukacita, saudara berjalan dalam damai sejahtera, saudara berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Karena itu yang normal. Yang paling utama yang normal buat Tuhan Yesus. Waktu Yesus ada di bumi, apa yang menjadi kebiasaan Tuhan Yesus? Yang menjadi kebiasaan Tuhan Yesus, dia bangun pagi-pagi, dia pergi ke tempat sunyi, dia ketemu sama Bapaknya, dia berdoa. Ini adalah satu gambaran. Kenormalan yang paling utama adalah waktu saudara dan saya membutuhkan Tuhan lebih dari segalanya, mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Saya mau ajak saudara nyanyi satu pujian lama. Satu pujian lama ini saudara menjadi perwakilan, ya, menjadi perwakilan doa kita semua untuk kita membutuhkan Tuhan. Ya Tuhan tiap jam. Haleluya. Ya Tuhan tiap jam mari kita bangkit berdiri. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan saudara, saya senang kalau saudara juga terkenal. Saudara terkenal sebagai bisnismen, saudara terkenal di lingkungan saudara, saudara punya nama besar dan sebagainya. Tapi saya juga lebih senang kalau suatu ketika Yesus bilang, saya juga kenal kamu. Amin. Karena di Matius 7 ayat 21-23 ada ayat yang berbunyi, ada orang yang datang sama Tuhan, saya udah bernubuat demi namamu, saya udah sembuhin orang demi namamu, saya udah lakukan mujizat demi namamu. Tahu nggak Matius 7 ayat 23 Yesus bilang apa? Saya nggak kenal kamu. Yes, you did good, great job, but I don't know you. Who are you? Lu siapa? Kalau nggak dikenal Tuhan, menurut saya masih lebih baik dibandingkan apa? Nanti saudara baca Kisah Rasul 19. Ada seorang imam namanya Skewa, punya anak-anak. Ini dukun saudara. Lalu anak-anak ini ngelihat Paulus bisa usir setan demi nama Yesus. Jadi anak-anak ini coba usir setan juga demi nama Yesus.
Jadi dia bilang gini sama orang yang kerasukan setan, demi nama Yesus yang diberitakan Paulus, keluar. Tahu nggak apa yang dilakuin sama orang yang kerasukan itu? Itu anak-anak Skewa dikeroyok, digebukin, saudara. Lalu setan itu habis gebukin anak-anak itu terluka. Lalu orang yang kerasukan setan itu bilang gini, Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, lu siapa? Parah gak saudara? Kalau sampai setan aja gak kenal. Ini kan berarti setan banget nih orang. Sampai setan aja gak kenal. Dia bilang, Yesus aku kenal, Paulus gua tahu. Karena waktu saudara hidup normal dalam Tuhan, hidup di dalam Tuhan, hidup mengutamakan Tuhan, di alam roh, saudara dikenal sama setan. Kenapa saudara bisa dikenal sama setan? Karena saudara hidup dalam kuasa. Karena ada malaikat yang jagain saudara. Karena ada Roh Kudus di dalam saudara. Yesus bilang roh yang dalam kita lebih besar dari roh apapun yang dalam dunia. Di hari ini saudara jangan galau terus, jangan baper, jangan menyerah sama pergumulan saudara. Ada Tuhan beserta saudara. Tinggal kita minta terus sama Tuhan, sertai kita terus. Karena jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya.